Halo, satu, satu dua, angkat lagi, kurang kencang, jangan kalah sama dangdutan. Cek cek, halo, cek cek, echo-nya turunin, echo, cek cek cek, angkat lagi bang, volumenya. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para ajengan, para asatidzah, dan segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Endang Wahyudin selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, guru kami Abi Imaduddin Wijaya SPD selaku Ketua Bidang Dakwah, Bapak Kepala Desa Jaya Mulia Bapak Haji Carwadi Adi Saifuddin, Bapak Ustadz Haji Saman, Bapak Ustadz Haji Hasan Basri, Ketua DKM Al Barokah Bapak Haji Kardi, Ketua MUI Desa Cemara Jaya Bapak Haji Acing, Ketua DPP LSM GMPI Karawang Bapak Haji Dewa Sena, Bapak Haji Tajudin Dahlan. Dah habis. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid dan para orang tua, para tokoh yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatatinnya, ada 9 orang, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Teman-teman dari tim Hadroh yang luar biasa, syiar tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad, SAW DKM Baitur Rahman bersama titik 2 dibaca diri ya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Baitur Rahman senantiasa Allah berikan berkah, Allah berikan sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, dan mudah-mudahan di Cibuaya ini cepat turun hujan. Bu, alhamdulillah, puji syukur malam ini kita hadir kumpul dalam rangka memperingati Maulid. Hadirnya kita, kumpulnya kita, kita berharap diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kampung ini namanya Kampung Rawa, sungai, Sungai Ulak. Dulu barangkali ceritanya ulak mulu ya Bu. Mudah-mudahan kita semua hari ini dapat berkah, sehat walafiat. Insya Allah tahun depan kita berangkat haji semua. Belum ada uangnya Pak Ustadz, ya udah jual surat tanah. Bu,
Maulid malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah, karena beliau Rasul adalah sayang dan cintanya terhadap kita umatnya orang Sungai Ulang. Ya Bu, apaan? Kan kita ngomong ya kongko. Beliau Rasul adalah sangat sayang terhadap umatnya, sosok pemimpin yang cinta dunia dan akhirat kepada umat hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul dijadikan contoh oleh Allah, maka idola kita tidak lain adalah panutannya baginda Rasulullah Muhammad. Beliau Rasul itu sosok manusia paling sempurna, mau nyontoh apa aja nemu. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya ini kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, maka beliau dijuluki Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia, manusiawinya sama. Mana buktinya Bang? Nabi beludah, kita juga beludah, sama-sama manusiawi. Rasulullah berludah, kita juga beludah, cuma kualitas ludah Nabi beda dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat, ludah kita rasain diri dah. Mana buktinya Ibu? Waktu mau hijrah Bang, dari Mekah ke Madinah, Rasulullah kan hijrahnya belakangan jalannya. Rumah Rasulullah malam dikepung, di pagar betis. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidur lo. Gantikan tempat tidurku, kata Rasulullah. Di situ tidur. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Maka Sayyidina Ali suruh gantiin tempat tidur Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali ganti tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh dulu. Ya jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini kalau bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah hijrah, lewat pintu belakang rumah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Bu sama kafir Quraisy, Nabi dioyok-oyok, bahasa Inggris tuh, dikejar-kejar, diudak-udak, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Udah ada belum mobilnya? Belum. Ini kelempangan aja. Nabi pas mampir di rest area, ada rest areanya, namanya Goa Thur Bang. Mau masuk ke goa, Rasulullah disetop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk duluan, saya duluan yang masuk. Kenapa Abu Bakar? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Ibu, Sayyidina Abu Bakar bang masuk ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, kayak orang lepak. Ngelepak di sawah, ngagonin apa-apa tuh namanya. Bener tangannya diantuk kala jengking, sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jadi ngarap beda mah kalau jengking Sungai Ulang. Ya Arab, apa sih nggak gede? Nggak tahu. Sakit, bengkak, mukanya pucat Ibu. Abu Bakar nggak ngomong, diam aja. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Enggak, saya nggak takut.
rokok nih nyampe. Iya, terima kasih. Jalan ke panggung ke sana lewat. Bu, iklan. Ada iklan tulisan Jarum Super. Bu, kata Rasul, jangan takut. Saya gak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, nggak takut saya. Tapi ngapa sih muka pakai pucat begitu? Ngomong dong. Tangan ini ya Rasul, tangan. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Yuk komen. Like, share, and subscribe. Nah ini tangannya ke bawah banget ini. Miring terjadinya hasilnya. Kurang tingginya tiangnya. Bu, Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, abang, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, mungkinan bengkak. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia, manusiawinya sama ibu. Kita keringetan, Rasulullah juga keringetan, sama-sama manusia, cuma kualitas keringatnya beda. Rasulullah keringatnya bau minyak kasturi, bau minyak misik. Kalau keringat kita ayo. Makanya Rasulullah julukannya bang, ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, bu, masya Allah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Tuh, habis dilapin diciumin. Makanya ibu kalau kan bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik aja sini akang, minyak misik, cium dah bu. Rasain gue berengus. Nabi basyarun lakal basyari. Makanya diriwayatkan, dijelas ada bu dalam rawi, kita baca semua, padahal kita udah hafal semua. Nih tadi anak-anak hadroh baca kisah maulid, riwayat sejarah beliau di situ ada. Makanya pengarang rawi udah sumpah, kata pengarang rawi, di rawi sering kita baca nih, di rawi sering kita baca, di rawi sering kita baca, di rawi kok, di rawi sering kita baca nih bang. Nahnu jiranum bilal haramil ihsani wal. Ada rawi kan? Tahu artinya? Itu pokoknya begitu dah. Di malam lapar. Bu. Nih, jadi kata pengarang rawi, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temennya Nabi. Maulid dari dulu udah ada sebenarnya ibu bapak, udah ada, bukan yang bid'ah, bukan. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Tuh ulang tahun kerjaan orang stres. Emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA ayo doang. Pikirin dah, lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup, kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, panjang umur lah, mati panjang umur. Kan stres itu orang. Ayo dah pikirin bu. Emak kita, nenek kita, ngkong kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai sekarang. Orang sekarang pada belagu, sok beli kue tar, taruh lilin, nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you ulang tahun. Oh to you, keren to you. Ya Allah bu. Tuh makanya Rasulullah dirawi dan dijelaskan, ada sejarahnya.
Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Barzanjinya yang sering kita baca, beliau mengutip kemuliaan akhlak Rasulullah, di antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Sallu alaih, gitu po jawabnya. Ini kan rawi susu larutan penyegar jaga membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah, ada semua. Ketawa giginya kompong, gemetik. Giginya jaga jarak katanya, bisa aja bang. Bang lu dikatain tuh, nih dikatain gigi lu katanya jaga jarak. Memang kopi dia bang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Mantul bu. Rasulullah dikatakan di situ apa? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu, rendah hati. Nabi orangnya pemalu, bu, maluan bang. Mana buktinya pemalu? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Kenapa naik ke atas Ka'bah? Dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, turun Rasulullah bang, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah, timbang betis doang kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Naik motor Mio pakai celana, wahai gua lu kebut 3 kali. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Nabi aja betisnya kelihatan malu bang, makanya perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa Pak Ustadz? Itu jilbab bukan yang dipakai di kepala empok tuh. Nih teteh semua nih, itu di kepala namanya kudungan. Beda dengan jilbab. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan kayak gamis. Itu pakaian yang gombrong disebut jilbab. Kalau sekarang ada perawan cewek, perempuan cakep, kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Bener nih ciucing. Laki-laki bisa ngelihat yang begitu, akhirnya mengandung, ya enggak mengundang tuh, ngeri. Kita dikatain laki-laki, wah buaya darah, padahal dia lubangnya bang, lubang buaya. Ngajong dah. Masya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu abang. Nabi betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Bicara pangkat, Rasulullah pangkatnya paling tinggi ya bang. Pangkatnya Rasulullah lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya bukan doktor SHM MBA, bukan. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Nih pangkatnya Rasul tinggi, tapi pangkat tinggi enggak sombong. Kita pangkat baru tiba jadi caleg atau sombong aja. Bener bang? Ada caleg sombong buat ngajun. Bener bu? Baru kaya dikit sombong, mentang-mentang duit banyak, jalan dada duluan. Mentang-mentang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Bener bu? Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Mana buktinya ibu? Pernah satu hari ibu Rasulullah lagi jalan-jalan bersama Siti Aisyah, lagi weekend, lagi jalan-jalan berduaan mesra. Ada orang kafir lewat, orang kafir usil bang, beri salam sama Rasulullah. Salamnya beda. Kalau kita beri salam kan assalamu alaika, dia lain, asyamu alaika.
Asammu alaika, samun artinya racun. Asammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi kata mampus bu, marah? Enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin sama Siti Aisyah itu orang. Asammu alaika wa laknatullahi wa azabu, lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga, membanyakan dia. Rasulullah enggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau dikata begitu balikin aja, wa alaika, asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga bakalan mampus juga. Enggak marah bu, dikatain, diludahin. Masya Allah, mau ke masjid kan kita tahu ceritanya bang, Rasulullah tuh mau diludahin, bukan mau tapi diludahin, mau ke masjid dari atas rumah, coh mulai atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, kedua hari diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin ibu, senyum Rasulullah, tetap nggak pernah berubah. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin bang. Nabi sampai bingung, tengok di pinggiran gang masjid, ada sahabat lewat, ya Rasul nyari siapa sih, dari tadi saya liatin tengok aja, saya lagi bingung ini. Bingung kenapa ya Rasul? Biasanya lewat sini udah ada langganan, kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena covid kali, panas dingin meriang gigil. Oh Rasulullah pulang buru-buru ngambil makanan, datang ke rumah yang sakit, padahal yang lagi sakit bu lagi ngerengket, lagi kekuruk di atas balai, lagi merintih aja dia, lagi selimutan, habis kena vaksin kali, kena Sinovac. Kasihan. Nabi Rasulullah masuk ke dalam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Lu Allah kok kaget. Itu yang sakit langsung bangun, duduk di hadapan Rasulullah bang. Apa yang diucapkan sama orang yang sakit itu? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin, teman-teman koalisi juga enggak ada yang nengokin. Saya sakit begini engkau lebih dulu nengokin ya Rasul. Sekarang saksikan ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah bu, Nabi kalau model kita begitu nggak kena dah. Kita kagak ditanya aja marah, apalagi pakai diludahin ya bu. Masya Allah Nabi luar biasa. Dikatain, diludahin, lagi ceramah abang di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah kening Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah, berlumur darah. Marah? Enggak. Rasulullah ditimpukin nggak marah, Rasulullah ditimpukin nggak marah, Rasulullah ditimpukin nggak marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril bang. Nggak tanggung-tanggung yang marah ibu, jenderalnya malaikat. Malaikat Jibril marah, sekedar marah? Enggak, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran ke Rasul. Apakah tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud bertibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin berdarah begitu, buat tibarin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan. Saya ini dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang ini saya ceramain gak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopret. Kira-kira begitu dah. Fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Udah sikat aja tibanin. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin nanti dah cucunya.
Terus mau kamu apa sih Muhammad sebenarnya? Saya mau doain aja yang nimpukin. Masya Allah Bu, didoain abang. Yang nimpukin didoain, padahal berlumur darah. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dan hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Masya Allah Pok. Kalau model saya begitu, lain urusan. Lain Pak Ustaz, Kiai, kalau saya model begitu lain urusan. Umpama direkam nih sama kamera nih, umpama nih ya, jangan dipotong nih rekamannya, ntar viral lagi nih. Umpama saya lagi ceramah ditimpukin batu sama polisi, umpamanya jangan dipotong. Umpama nih, misal andai kata saya lagi ceramah ditimpukin batu berdarah Pok, saya langsung malaikat Jibril datang ngasih tawaran, tilek. Umpama ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin semua. Saya kata gitu. Itu kalau saya. Ini jadi potong nih video nih, ntar jadi viral dipotong. Ngomong. Biasanya begitu tukang editor. Bu. Iya, Masya Allah, Nabi ditimpukin berdarah nggak marah, luar biasa. Dikatain, dinyinyirin, dibully nggak marah. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kemuliaannya. Baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah, ibu Nabi demen banget sama orang miskin. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, abang, apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wa syurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang keturunan Bu, susah udah. Miskin nempel buat sama kita. Ngomong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak belangsak pisan. Kita mau berdoa begitu, ya Allah jadikan saya orang miskin, ya agak dapat raskin udah. Bu, Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Masya Allah, sayang buat sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Makanya Rasulullah sampai nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh Nabi nyuruhnya. Kita kadang-kadang kebalik. Jujur aja Po, giliran orang kaya yang ngomong terburu-buru. Ada orang kaya mati, itu Ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. Hati-hati yang lentuk, makannya enak-enak. Giliran yang miskin tahlil 30 biji kelar ya. Ya bikin makannya telur ayam negeri mah bihun. Pengalaman. Imbong apa tepuk tangan? Emang saya burung darah. Bu, Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Hati-hati, jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah kok. Kalau kita kan emang udah biasa miskin. Jujur Bu, saya bukan turunan orang miskin, tapi memang turunan fakir. Kalau miskin masih mendingan bang, fakir ke belangsa pisan, bener udah. Saudara 13 kok, cewek semua, saya doang nih, 1 laki. Susah zaman, Masya Allah, pengen makanan diberebut, ngasih sekepel kok, anak 13 bingung. Emak akhirnya apa? Emak akalnya banyak, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu dia irisin, daun mengkudu 3 bakul itu nasi keuruk sama daun mengkudu. Makan berebut, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Emak hebat luar biasa, dari 13 sekarang tinggal 5 Bu. Habis ada yang serakah banget, empok saya makan kelolodan mati. Ada yang berebut makanan nih, makanan datang mau berebut, ada yang pinjak atuh mati. Dia tinggal 5. Empok mah kagak jayaan sih. Saya cerita begini, emang susah, biasa susah, ketemu susah kan nggak kaget. Jangankan makan yang enak, makan daging aja susah ibu. Masya Allah, luar biasa zaman dulu berebut makan nyari daging, asal tidak ada yang mati baru dah.
bisa makan daging itu emak pakai ngelek dong ikut sana ya mau bapak ntar ikut tahil dapat besek ada daging. Ya Allah tuh dikasih besek satu bang dagingnya sekepel anak banyak udah 13 dipegang atau daging sama emak. Jangan berebut ya kata emak, jangan berebut nih dikoceri dikit-dikit nih buat lo nih buat lo jadi nggak berasa daging po berasa kecap doang. Ya Allah sampai segitunya emak. Pernah 3 bulan Ustaz kalau makan daging saya ngeri mati. Bener. Adik saya yang bontot nanya, "Bang, emang ngeri mati apa?" Bapak ngomong, "Entar kali neng sore-sorean gitu." Alhamdulillah. Sore ada aja emang doa orang tua mulutnya manjur. Ada orang ketiban marbot, ketiban betuk masuk mati. Sampai segitunya ya Allah pun. Orang yang udah biasa susah ketemu susah nggak kaget. Tapi orang tua dulu berkah ngurusin anak banyak nggak ngerasa susah. Bener bu? Tuh emak-emak kita masya Allah emak emang subur banget. Tuh 13 bener keguguran. Kalau setahun atu lahir brol kayak kucing makanya tahu berapa kan? Gampang banget brol aja. Ya, subur banget. Bapak pulang dari sawah kolornya basah. Digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan. Gunting lagi tuh emak. Saking suburnya emak kita. Info mah percaya. Tawa aja bu, tawa. Udah malam mau ngapain lu? Jangan salahin saya lah, salahin panitia. Ngapa berani-beraninya ngundang Ustaz PA? Ya hari ini saya mau dikatain PA, alhamdulillah. Yang penting ibu bapak bisa tawa. Berarti kan ibu bapak semua nih itu nawain orang PA. Ya berarti sama-sama PA dong. Ya udah kita PA berjamaah malam ini. Ya Rob, Masya Allah, Rasulullah demen banget sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit ibu, Masya Allah. Makanya nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit. Cuman jangan nengokin doang buat tentengan. Datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain Ji? Apa yang lo rasa sih? Lu pakai diimpus yang sakit nggak ada? Yang gue rasa-rasa, ya kan begitu lo. Iyalah lo kemarin gak bawa apa-apa. Coba lo bawain jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya, kayak ampok. Masya Allah, nengokin orang sakit sunnah, alhamdulillah. Nabi itu kemuliaan akhlaknya bu, enggak marahan, enggak dinyinyirin, enggak marah, dikatain enggak marah, pemaluan, demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya hati-hati, orang miskin jeritan batinnya langsung didengar oleh Allah. Fakir miskin doanya langsung diijabah. Orang yang dizalimi, apalagi teman-teman kita, saudara kita yang ada di Rempang, bebas itu udah ratusan tahun tinggal di situ, digusur sama pemerintah. Alasannya apa? Alasan supaya apa? Investasi, pret. Bener bu? Ya Allah, ini aduh, negara kita kaya banget ya negara kita. Kenapa sih negara kaya banyak orang miskin masih? Karena satu, karena salah urus. Bener bu? Kita lagi susah. 2 tahun kemarin, 2 tahun setengah tuh, 2019, 2020, 2021 kan itu 2 tahun lebih kita covid. Udah zaman susah, bansos diembat, dikorupsi kan sial diangkalan. Bener bang? Ya, iya, udah siang malam kita ditakut-takutin di TV beritanya, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Si buaya makan dari sini, nggak kena, aman di sini, nggak di sono ibu, rame banget di Jakarta. Sekian mati sekian, yang mati sekian terpapar. Udah gitu tulisannya gede, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kan ditakut-takutin. Mau nggak bisa bikin balemo bacaan yang enak didengar? Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bahasa. Nah kalau ditakut-takutin, lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begitu. Siapa nggak takut? Dagang nggak boleh, usaha nggak boleh, tutupin semuanya. Pakai masker ibu ya, jangan satu, double pakai masker bang. Orang kamu saya tetangga saya tuh ya Allah habis makan jengkol bu. Lupa sikat gigi pakai masker double, ke pasar pagi-pagi mau kencang banget motor pulang ngap-ngapan.
enggak lah kata temennya tetangga, nah ini kena covid kagak, ini ngendus napasnya sendiri kan gitu. Ya Allah Bu, iya di zaman susah bangsa diimbat juga. Ini udah ada perubahan nanti 2024, udah ada perubahan negeri kita, amin. Iya, biar supaya jadi perubahan, alhamdulillah rakyat makmur semua, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diterapkan, amin. Udah pokoknya amin aja, amin udah, amin, amin. Masya Allah, kita kepengen negara kaya, kita kaya banget negara bang, negara besar dan kaya, besar banget, 17.000 pulau, 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung atau Pulau Gebang, ditambah 2 lagi, Pulau Puter, 2 masuk tuh. Ya Allah, tambah banyak negara kaya. Kenapa rakyatnya miskin? Salah satu adalah salah urus. Makanya kita pengen mudah-mudahan nih ya, padahal orang miskin, fakir miskin itu yang terlantar dijaga oleh negara, dikasih kesejahteraan oleh negara, seharusnya begitu. Amanat undang-undang jelas, seluruh kekayaan alam negeri ini dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara, dan untuk kesejahteraan sepenuhnya buat masyarakat, buat rakyat. Itu amanat undang-undang. Makanya besok jangan sampai salah pilih nyalek. Kita pun paling capek hari ini, mereka pada butuh suara kita, bener. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata air banjir. Orang kalau naik Panjat Pinang bang, yang paling capek yang di bawah. Lalu 17 Agustus lomba Panjat Pinang itu yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah kan udah jelas-jelas lehernya mentor sama mentir kemarin. Tapi hati orang yang diinjek di bawah ngomong dengan sadar sesadar-sadarnya. Apa yang dia omongin? Biarin, gue sih nggak ngapa-ngapa diinjek di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak itu di atas, bawa turun dong. Kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga harus dewek semua Bu, habis panci-panci jeterpus semua, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, kabel telepon dia makan, najong ada. Rakyat dibuat atas nama doang, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal agama rakyat. Bener Bu? Ini kita kemarau panjang begini, harus ada dari pemerintah Karawang. Solusinya apa? Supaya air kita banyak, solusinya harus ada. Bener Bu? Ini Kabupaten Kerawang, lumbungnya Masya Allah, lumbung Indonesia di Kerawang. Jangan sampai dikit-dikit ke tanah kita digusur, bikin perumahan, tanah sawah diuruk jadi perumahan, ya Bu. Ini harus dipertahankan sebagai simbol Indonesia ini, bahwa Karawang adalah lumbungnya Indonesia. Begitu musuh lumbung padinya, jangan dikit-dikit digusur. Saya udah punya perumahan, perumahan, habis Kerawang digusur semua. Ini kan Jakarta, kalau warga Kerawang agak makan nasi, agak makan beras, bener Bu? Enak banget kita. Ayo dong perjuangin. Nih rakyat lagi pada kelaparan begini, butuh air bersih, di mana-mana kekeringan semua Ibu. Masya Allah kering banget kok. Lebih dari Mekah nih panasnya. Saya kemarin ke Mekah itu 39 panas di Mekah. Terus pindah lagi ke Madinah, panasan lagi 43. Masya Allah panas banget. Saya bawa rokok, lupa membawa korek bang. Saya colek aja tuh rokok di batu. Saya kira nyala, patah. Sedikit patah. Panas, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kalau turunin hujan nih, biar sifatnya turun hujan Bu, semua kesian masyarakat udah kekurangan air bersih. Ibu, ini dari barokah bulan Maulid, mudah-mudahan kita berharap ya enggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah kasih hujan biar enggak kepanjangan kemarau, biar terus orang-orang para petani yang nyawa, Masya Allah, biar subur semua yang makmur, amin ya Rabbal. Nih Nabi yang mana tuh ngomong, Nabi kok demen sama orang susah, apalagi kemuliaan Rasulullah. Baca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah itu kalau jalan bareng sama janda tua, jalan sama Rasulullah tuh, Rasulullah jalan sama janda tua, Nabi di belakang ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Nenek pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Itu adab. Anak muda sekarang kan lain bang.
jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa kata dia? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya jadi nyemplung di kalenan nggak tahu. Masya Allah, tahu beli mobil. Masya Allah nih, mudah-mudahan nih ya kita dengan kemuliaan akhlak Nabi kita bisa berubah akhlak kita kepada Allah. Gelar maulid, ibadah kita semakin meningkat. Yang belum doyan ke Masjid Baitur Rahman, ayo sholat jamaah. Masjid Baitur Rahman halamannya gede, cakep lagi. Masya Allah, saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini nggak bisa masuk saya, mesti dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikatain. Jangan orang baru doyan belajar sholat nggak ngapa-ngapa. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru. Beliau bilang begitu. Gembiraan orang jangan takut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Orang baru belajar biarin nggak ngapa-ngapa, jangan usil mulut tumben lubang ke masjid, besok udah kabur. Biarin. Yang belum doyan ngaji ke majelis taklim. Mau ngapain lagi udah tua ngaji nih. Ngapain lagi udah ngaji diajakin taran-taran mulu. Kok ngaji kok ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua gue pengen ada gudeg, mata kurang ngawas cing. Guru ngajarin setengah mati. Baca nih, innahu kana tawwaba. Gue pengen ada gudeg, innahu kawa tembaga. Gue pengen udah gudeg. Ngajarin kan rada susah, guru setengah mati. Alam taro kaifafa. Baca alam taro kayak apa? Kaifafa kayak apa? Kaifafa kayak apa? Masih kayak apa aja? Masya Allah. Ayo luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Mumpung masih sehat dikasih kesempatan. Ngapain lagi kita ke majelis taklim, kita ngaji udah. Sempetin waktu ngaji nggak banyak, waktunya paling sejam lamanya kita ngaji. Saya ngajak begini biar bareng-bareng ibu. Kalau bareng-bareng pintar kan enak, bareng-bareng jadi soleh kan enak, bareng-bareng masuk surga kan enak. Semua ibadah yang kita jalani kan dasarnya ilmu. Kalau kita ngaji, Masya Allah, ngaji itu nggak ada batas waktunya, mulai dari di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Rasul mujur ngalor juga. Makanya kita disuruh apa? Disuruh manfaatin mumpung ada kesempatan. Ayo kita ngaji. Orang ngaji ke majelis taklim nggak ada ruginya kok. Masya Allah besar manfaatnya. Pertama datang doang ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang aja. Duduk bareng sama ustaz sama temen kita. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet, kita kebet. Lah guru tutup, lah tutup. Temen nyolek cing halaman berapa? Gue lagi kebet doang ini. Datang aja begitu kok. Mau jiping, ngaji kuping, jipir, ngaji sambil nyender, giler datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya lama dia harus jadi imamnya. Tidak tarawih. Masya Allah pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dirontogin ibu, diusap, dihapus, ditipek, digebek. Ini kita ngaji begini, dosa kita dirontogin yang kecil-kecil. Raba dosa kita pasti banyakkan dosa sama ibadah. Dada kita raba. Oh iya banyakkan dosa. Sama yang lagi ngomong juga kok banyak dosa. Apa yang tukang ngomong nih? Tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih nggak ngapa diomongin orang. Wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak yang kecil-kecil tapi dirontogin sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Tapi dosa melaki bu, dosa bergabrek udah. Jangan bergabrek udah dosa laki. Nah, berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin mas.
Orang kampung saya itu begitu. Orang kampung saya ketularan orang sini. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Salah itu. Laki-laki merem, suruh ngiat jam. Dari dua aja yang melek ngiat jam. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Salah itu. Kerjaan lu tidur mulu bang, lah bagus tidur aja kerja. Salah mulu ngomongnya itu. Gini hari baru bangun tidur, habis rezeki lu patok ayam bang, no. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panen tadi. Salah mulu itu. Ya Allah. Lalu baru bangun rezeki lu patok ayam, ayam patok ayam. Orang yang panen. Makanya emang kudu hati-hati juga bang. Iya, sudah berberita kemarin saya dikirim video lewat grup WA. Ada seorang suami lagi tidur, palanya digede sama martel. Gara-garanya cuma satu, ngasih uang belanja kurang. Makanya abang yang suka sering ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Dengerin kan laki bini kita khilaf. Paling kata anak kita, abang ngimpi gede kali bapak. Ya Allah, dosa kita dirontogin bu, alhamdulillah. Pahalanya gede, silaturahim kita nyambung dengan di pengajian. Tapi mama di mana-mana, saya jempolin. Kalah bapak-bapak pengajian mama. Mama paling getol. Pengajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada. Belum pengajian gabungan PKK, belum lagi gabungan PKMT bulanan. Makanya seragamnya banyak banget. Mama seragamnya banyak, ada yang biru, ada yang biru tua, ada yang kuning, merah, macem-macem. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ada yang ketemu lunas. Wah, nggak apa-apa bu, seragam buat semangat kok, ngaji nggak apa-apa. Kalau buat semangat kita ngaji, lagi 1 tengah hari uang-uang lu nyampe, mama kalau ngaji, speaker dihidupin, mic dicolok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romelah, Saro, Koko, Mina, ngaji sini, kumpul. Dipanggilin temennya sambil temennya datang ke majlis taklim, dia selawatan tuh emak. Enak itu dengerin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini mama selawatannya, dinul lana wal aqulana Waalaikumsalam. Itu nyampe Ci, sana duduk ya. Waladululana walakululana di Assalamualaikum. Pak Haji berambah po itu buat guru di situ. Waladululana diberti-berti selawatannya. Itu selawatan Adinulana itu kok sangat keren banget itu. Kalau di Mesir itu, kalau tentara Mesir selawatannya itu, cuman bacanya gagah dia. Itu yel-yel mau perang itu. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Pokoknya semangat perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. Adinulana haqulana. Nenek di bawah putih pasangin kloker berubah versinya. Kalau orang Wawusono Arab kok semangat dia kalau ibadah. Baca talbiyah aja kalau habis ngambil mikot nih bikin umroh, wah lantang dia, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Coba rame-rame. Tapi dari Indonesia versinya lain itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik maafin gitu banget umrohnya. Nangis semua. Masya Allah selawatan dibaca sama dia. Alhamdulillah. Apalagi sekarang bulan Maulid udah selawat aja mbak ibu. Selawat cinta sama Nabi salah satunya itu selawat aja udah baca. Siapa orang yang baca selawat sekali bu, 10 kebajikan. Mau ada wudhu kek, kagak ada wudhu kek, tetep pahalanya dapat. Mau ada halangan, gak ada halangan, tetep pahalanya dapat. Baca sholawat sekalipun bu, sekalipun kita dalam hati ngomong pengen dipuji orang, pengen pamer sama orang, kita baca sholawat pengen dipuji sama orang nih dalam keadaan ria, tetep ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat.
Yang macam-macam mas selawat. Makanya selawat masya Allah nggak ada yang namanya hitung-hitungannya, nggak ada. Kalau sholat, zakat, sedekah ada riaknya, ditolak, nggak diterima, kosong, nol. Tapi sholawat ya Allah ibu, biar dalam keadaan riak tetap ada pahalanya kita baca sholawat. Sholawat tadi domba. Lihat emak-emak zaman dulu selawatannya masya Allah. Kenapa sih berkah hidupnya po? Enak dia masak, nyuci, goreng tempe, mau ngapain aja dibarengin sama sholawat. Goreng tempe baca sholawat, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah po, enakan sholawat tempenya sampai gosong. Lakinya makan marah-marah, nyalu apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Gue dikagak berantem ibu. Gimana kagak, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gudeg nyanyi, mulut nyanyi mau jadi apain kok, apa sendiri. Lagi kalau pulang-pulang goreng tempe kayak pagi nyanyi aja. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa sih aku diam? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau angkat diriku bagai ranting yang kering. Itu lagunya judulnya Ranting Kering, yang nyanyi aslinya Iis Dahlia. Dicari nama New Palapa, Anissa Rahma yang nyanyi dikoploin, enak banget. Lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor kena tendangin sama lakinya. Coba kalau biar kita lagi berantem banget, ribut, kesel sama suami, ibu selawatan jadi adem. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja bang ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu tunjuk Komarun, namanya Komar, Komarun, Komarun sedina Nabi Komarun. Ininya namanya Rodia, balikin melakinya Rodia ya dawalayang. Ininya ngomong ya Toibah Rodia. Salah gue ya, anak kamu lihat emak bapaknya berantem, gue ngikut-ikutan, ya Jumalu bocah nggak jadi berantem enak itu, jadi lomba marawis adem rasanya. Insya Allah sholawat, siapa orang yang banyak sholawat cinta Nabi, sering hadir ke majlis maulid, saat kita nanti di padang mahsyar dikumpulin hari kebangkitan, saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita ibu, panas sudah pasti abang, sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, sejengkal di kepala kita matahari, panas luar biasa, haus pasti. Kita mati nggak bawa air, mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, galon isi ulang agak nemu semua. Tapi orang yang rajin sholawat cinta Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain oleh Allah. Jangan kecil hati. Apa yang disediain? Hauduka Sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Ketika minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen muludan, gak demen selawatan, biarin bu, dia kehausan di sana, dia kecekek, rasain kagak nolongin. Naudzubillah min. Makanya kita semua cinta Nabi, saat hari kebangkitan rame-rame kita minta pertolongan. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rame-rame kita di padang mahsyar dihidupkan kembali, manusia jadi satu dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Minta pertolongan, ngadu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, apalagi suami nggak bakal kenal sama istri.
kita butuh pertolongan, rame-rame kita ngadep minta pertolongan ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue julai keblangsak ini, punya dosa lu di sorga, nggak boleh makan buah huli, gue embat juga. Nabi Adam dosa tuh ibu bang, makan buah huli doang, dosanya satu, makan buah huli doang, diusir dari sorga. Model kayak kita dosa banyak, pengen masuk, kan banyak kelek urusan, dosanya satu, makan buah huli. Nabi Adam dirayu sama iblis, kuat iblis ngerayu Ibu Hawa akhirnya ngerayu Nabi Adam, ayo dong ayam beb, mam dong kayang, mam, khuldi artinya kekal, kalau kita makan kita bakal kekal di surga bersama-sama, ayo makan ayam. Laki-laki namanya godaan perempuan bang, biar kata kumis kita kayak pagar kecamatan, kalau udah kena godaan perempuan teklok kita bang, kita kalah. Akhirnya Nabi Adam rayu-rayu, akhirnya dimakan tuh buah khuldi Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Sejarahnya maka laki-laki ada jendolannya di leher, itu namanya jakun. Kalau ibu nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu, mimi kayang, mimi lah itu. Bersyukur nyangkut di dada, sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukur terbelah dua, kalau satu dua mah kayak tumor. Ya bang agak percaya nggak apa-apa bang, pegang aja, ntar punya bini apa, bisikin, neng ini buah huli ya? Bukan papa, ini payah Arab. Hei, tawa aja kok, udah malam. Iya, mau ngapain lagi, biar seneng ini tawa, daripada kita pusing mikirin laki nggak pulang-pulang, tawa aja udah. Dari pulang laki kita, kalau pulang laki orang, antepin aja. Apalagi laki udah hitam pakai didoain, jangan. Laki udah hitam didoain, ya Allah putihkan suami saya. Biarin udah hitam mak, yang penting keras. Keras kemauannya, keras apaan? Nah, insya Allah nih, ayo. Nabi Adam kagak sanggup, kata Nabi Adam, jangan minta tolong sama gua, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, karena Nuh jawara dia. Rame-rame kita minta tolong ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur, aduh nanti Sulaiman, rupanya yang minta tolong rombongan orang Sungai Ula. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, sono aja ke Nabi Ibrahim. Gue juga ribet ini, tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu, si kanan susah, gue rawatin, gue ajak naik getek, dia kagak mau, dia main kelebuk ngikutin orang kafir. Coba ke Nabi Ibrahim udah bisa nolongin kali. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sampai hari jadi lalap, kagak nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat, udah banyak banget udah ibu. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, coba datang ke Nabi Isa bisa nolongin. Dia kan disebut jadi Tuhan, dia waktu di dunia dianggap jadi Tuhan. Coba Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin bang, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya Nabi Isa nggak kawin. Makanya pengikutnya tuh yang nggak ngikut-ikutan kagak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, kan sayang nggak punya perabotan nggak dipakai, sayang. Yang sanggup nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, ngomong minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat pertolongan besar buat umat saya ya Rob. Langsung Rasulullah manggil kita, ummati ana laha
ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini, sini itu batuk. Ada air apa, mana gelasnya nggak ada lagi, belum dibuka nih. Urusan keras juga gelasnya ya Allah, gini amat ya. Aqua biar gak oleng. Ada air hangat kali bang, enak kalau air hangat ya. Air panas, oh ada susu itu. Iya ini. Ini air bening, ini air putih. Susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki, itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda ibu. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang, kalau bayi laki nyusunya 50 tahun mesti nyusu. Iya kayaan dia aki-aki udah bermetik, giginya nggak ada. Mesti jajarin dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lihat guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata guru saya, kalau nggak minum baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manis bener, ada encer ini. Waduh, semutnya lagi. Jangan-jangan boleh ngocakin ini di kaleng. Ini susu setan. Apa itu yang gantung? Setan. Ya, ngapain guru ya, manis ini nak. Tawa mulu buat ya. Ya gue tahu gak makan ini ada dari sore aja tim hadro. Gede banget bilang bas. Dan saingan ngebas. Yang macam-macam bu, anak hadro. Hadro ini artinya menghadirkan bang. Oh jangan salah ibu, hadro itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Anak hadro Rasulullah hadir, ini diiringi mahadro yang megang bas tentang baca tabu. Ciputa ciledug. Oh, makanya ibu punya anak perawan, punya anak cewek perawan nih, kalau didemenin anak hadro kasih. Iya, pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung anak hadro. Oh sendiri nih, wow, kapalan semua ini. Melintir ukurannya kayak gampar nih. Masya Allah. Nih kita kepengen Nabi kita yang nolongin, Nabi Muhammad Rasulullah manggil kita ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Tapi yang dipanggil sama Rasulullah di hari kiamat nggak sembarangan orang lah, ada tandanya. Wow, ada tandanya, ada mereknya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang kalau sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Maka maulid sukses. Ayo tingkatin ibadah kita, pengajian syiarkan, bapak-bapaknya ngaji, emaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Insya Allah kampung kita aman. Buat siapa sih? Buat kita semua. Kita pengen nyari bekal selain kita peringati kelahiran Rasulullah, bu. 12 Rabiul Awal kita mensyiarkan, merayakan hari kelahiran Nabi. Dan juga 12 Rabiul Awal kita merayakan apa? Merayakan
pergian Rasulullah, wafatnya Rasulullah di 12 Rabiul Awal juga. Maka ini peringatan buat kita. Selain kita memperingati lahirnya Nabi, kita diingatkan kematian. Ini semuanya kita. Jangan-jangan jenazah. Batuk. Bu, jangan-jangan jenazah. Ustaz, saya mati lama ini. Masih lama, saya orang masih muda. Mati mengacak. Nah, kadang-kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo. Yang dekat sama kita emang kematian, bang. Engkong saya pernah ngomong, jangan macam-macam jadi orang. Lu manusia, kita nih manusia, umurnya cuma 7, agak banyak. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, berarti dikit, iya juga umur, dikit juga umur 7, bener juga, hati-hati. Kayak kita manfaatin buat takarub ibadah, karena kita semua pasti bakal mati. Kita nggak tahu apa ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan ibu-ibu duluan, atau malah sebaliknya saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Semuanya kita pasti bakal mati. Muda mati, kaya mati, tua mati, semuanya mati. Jangan kita mentang-mentang muda. Orang yang muda berangkat duluan, nikah Ardila, cantik, terkenal, artis, mati bu sampai sekarang. Si muda ada Risma Sukmayu, Kopi Mercuri, masih berperawan, mati. Mubazir tuh orang, mati. Olga Saputra 32 umurnya, muda banget. Haji Mas Said 40, Haji Mas Said artis, anggota DPR RI, yang lakinya Angelina Sondak, mati 40 kena jantung. Ricky Jo penyiar bola 40 juga. Ade Namnung artis gede, badan gemuk 38. Budi Anduk 40, Budi Anduk mati nyusul. Julia Perez, Jupe, kenal Jupe, 37 mati. Asraf lakinya BCL mati 37. 40 masih Asraf, meninggal 40 kena jantung, ganteng kok. Meninggal tanggal 18 Februari 2017. Mau saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL server itu. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa bu. Kematian pasti datang sama kita. Ayo kita manfaatin buat takarub ibadah kepada. Kaya mati, gemuk mati, miskin lebih mati. Pak Harto aja yang kaya mati, duitnya banyak, gunung dia punya, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan Israel. Pak Harto aja yang dokter yang 40 mati, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Mati, gemuk mati, kurus, jangan ngerasa gemuk. Kalau saya gemuk ini mati mah jauh, udah kagak. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter Ji, ya sorry Ji, ini kata dokter. Gua tanya juga sama dokter, kok bisa begitu dok? Iya, kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, nggak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Yang kurus kirang dong, enggak Pak Ustadz, yang kurus juga cepat mati. Kok bisa begitu? Iyalah, kurang gizi, mati juga ternyata. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati, semuanya kita bang. Tinggal apa? Kalau sudah datang ajal buat kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Apa yang kita bawa, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini maulid senantiasa ada hikmahnya. Maulid yang kita rayakan malam ini ada atharnya, ada bekasnya. Selesai kita maulid, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apa yang kita niatkan semua dikabul, dijabah, dan apa yang kita niatkan yang baik senantiasa Allah berikan realisasinya. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan insya Allah anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doa bersama, mudah-mudahan segera Allah akhiri rasa cemas kita, Allah akhiri kemarau panjang ini, amin. Apa tuh guru? Madu, oh ya madu, ntar dulu bu, ntar
Madu kan? Iya. Ntar aja. Batuk mulu kok, emang lagi kurang nih, saya kurang fit. Berangkat dari rumah emang lagi meriang, makanya alhamdulillah keluar gerah nih, keringat dingin. Doain kok biar gemuk, biar iya kalau gemuk bukan tile ya, jadi tole ntar dah. Bersehat, mudah-mudahan apa yang kita niati semua yang baik dijabah, kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sesuai yang tadi udah ibu bapak lihat, itu saya kemarin nggak sendiri tapi besar rombongan dan bawa produk namanya madu Bang Tile. Ada foto saya di situ, madu murni dari Sumatera Bu, belum ada campuran, langsung saya metik dari sarangnya di Sumatera itu. Alhamdulillah, saya kemarin bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi apa sih Bu? Tapi ini madu murni buat kesehatan, alhamdulillah. Bukan buat saya, tapi saya lagi ikhtiar, saya lagi ada hajat. Yang udah ke rumah panitia pasti tahu, depan rumah itu ada 3000 meter, saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Maka ibu kalau udah beli madu yang ada di situ itu sebagian semuanya untuk pembebasan lahan yang saya lagi bebasin. Doain biar supaya cepat kebayar semua, karena 3000 meter kali 1,5 juta udah alhamdulillah kayak sekian 3M lebih. Tapi alhamdulillah udah kita dikit-dikit cicil, dan kebetulan yang punya tanah mau dicicil. Ya itu kalau yang punya duit ya silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya silakan. Enggak, kalau nggak bawa duit minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, tapi saya nggak ngapa-ngapa, asal jangan pacul Bu ya sana. Dah mudah-mudahan ibu semuanya bapak bisa ya itu aja. Mudah-mudahan sehat walafiat, minum madu Bang Tile. Ayah Haji Roma Irama udah langganan minum ini setiap bulan, beliau pesan sama saya 37 liter. Alhamdulillah. Bang Haji Akri, Haji Cici Paramida, Ikan Nurjana, banyak nantinya harus pada pesan sama saya. Nah, Ayah Haji Oma tuh 76 tahun Bu, Masya Allah, 76 tahun umurnya tapi masih kuat manggung-manggung gitar. Kalau sekali konser karena minum madu Bang Tile begini. Agak taunya aja nyari ujung gitarnya mana di gitar gini, karena ujung gitarnya buntung. Nah, doain biar sehat selalu, panjang umur berkah. Terima kasih abang-abangku panitia, Ketua DKM semuanya, dan para kiai. Mohon izin, mohon maaf, ntar doa langsung ada guru kita yang doa ya. Ya ada guru kita yang doa ya, jangan mana-mana Bu, jangan tutup mau doanya juga nggak banyak, langsung nanti doa makan. Ini aja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kapan-kapan bisa ketemu lagi, bisa silaturahim lagi, insya Allah. Kalau masih penasaran ngundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi Polisi Agama yang